Pada usia 19 tahun, anggota keluarga Manson yang bernama Leslie Van Houten mengambil bagian dalam pembunuhan brutal tahun 1969 terhadap Lyon dan Rosemary LaBianca. Dia dihukum atas 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan 1 tuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Karena kesalahan dalam persidangan pertamanya, ia diberikan sidang kedua yang menemui jalan buntu. Setelah menghabiskan 6 bulan bebas dengan jaminan, dia kembali ke ruang sidang untuk ketiga kalinya dan dihukum serta dijatuhi hukuman seumur hidup. Leslie adalah remaja yang menarik dan populer dan aktif secara seksual pada usia 14 tahun. Pada usia 15 tahun, dia hamil dan melakukan aborsi. Namun, bahkan dengan perilakunya yang cuek, dia termasuk remaja yang populer di antara teman-temannya dan 2 kali terpilih sebagai Ratu Homecoming di SMA-nya. Penerimaan ini tampaknya tidak mempengaruhi sifat buruknya. Pada saat dia meninggalkan sekolah menengah, dia terlibat dalam obat-obatan halusinogen dan beralih ke gaya hidup hippie. Setelah lulus dari sekolah menengah, Leslie pindah bersama ayahnya dan kuliah di perguruan tinggi bisnis. Dia tidak sibuk belajar untuk menjadi sekretaris hukum, tetapi dia malah sibuk menjadi biarawati di sekte spiritual yoga The Self-Realization Fellowship. Komunitas tersebut gagal mempertahankan fokusnya dalam waktu lama dan pada usia 18 tahun, dia memutuskan untuk mengunjungi seorang teman yang tinggal di San Francisco. Van Houten menyukai jalan-jalan San Francisco di mana narkoba mengalir sebebas musik dan sikap orang yang mencintai kebebasan merupakan gaya hidup yang populer. Dia bertemu dengan Bobby B. Solil, istrinya Jill dan Catherine Sher, dan dia mulai berkeliling California bersama mereka. Pada September 1968, mereka membawanya untuk bertemu Charlie Manson dan keluarga di Spawn Movie Ranch, sebuah peternakan seluas 500 hektar yang terletak di pegunungan Santa Susana. 3 minggu kemudian, dia pindah ke peternakan dan menjadi salah satu pengikut setia Manson. Kemudian digambarkan oleh psikiater sebagai seorang putri kecil yang manja. Van Houten diterima oleh anggota keluarga, tetapi Manson tampak tidak tertarik pada dirinya dengan wajahnya yang cantik. Dia tidak pernah memberinya nama keluarga khusus dan segera setelah kedatangannya, dia menugaskannya untuk menjadi gadis Tech Watson. Kurangnya perhatian Manson membuat Leslie berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatiannya. Ketika kesempatan untuk membuktikan komitmennya kepada Manson tiba pada 10 Agustus 1969, Manson akhirnya mulai menerimanya. Dengan idola keluarganya, Patricia Krenwinkel dan pacarnya Tech Watson di sisinya, Van Houten memasuki rumah Leno dan Rosemary LaBianca. Dia sadar bahwa pada malam sebelumnya, anggota keluarga Manson telah membantai Sharon Tate dan 4 orang lainnya. Dia mendengarkan malam sebelumnya cerita yang Krenwinkel ceritakan tentang sensasi yang dia terima saat dia menikam Sharon Tate yang hamil dan terikat. Sekarang adalah kesempatan Leslie Van Houten untuk membuat Manson melihat komitmen sebenarnya kepadanya dengan melakukan tindakan yang sama mengerikannya. Di dalam rumah LaBianca, Van Houten dan Krenwinkel mengikatkan kabel listrik di leher Rosemary LaBianca yang berusia 38 tahun. Rosemary yang terbaring di kamar tidur bisa mendengar suaminya Lyon dibunuh di kamar lain. Ketika dia mulai panik, kedua wanita itu meletakkan sarung bantal di atas kepalanya, dan Van Houten menahannya saat Tech dan Krenwinkel bergantian menikamnya. Setelah pembunuhan itu, Van Houten membersihkan jejak sidik jari, makan, berganti pakaian, dan menumpang ke Spawn Ranch. Polisi menggerebek peternakan Spawn pada 16 Agustus 1969 dan peternakan Barker pada 10 Oktober. Dan Van Houten serta banyak anggota keluarga Manson ditangkap. Selama interogasi, Van Houten memberitahu polisi tentang keterlibatan Susan Atkins dan Patricia Krenwinkel dalam pembunuhan Tate.
Dia juga memberitahu pihak berwenang tentang keterlibatan Enkin dalam pembunuhan guru musik Jerry Hinman setelah kesempatan narkoba yang gagal. Van Houten akhirnya diadili karena keterlibatannya dalam pembunuhan Rosemary LaBianco. Dia, Krenwinkel, dan Atkin melakukan beberapa upaya untuk mengganggu proses pengadilan dengan berteriak pada jaksa penuntut dan cekikikan selama kesaksian deskriptif tentang pembunuhan Ted dan LaBianco. Di bawah arahan Charlie Manson, Van Houten berulang kali memecat para pembela umum yang mencoba memisahkan persidangannya dari mereka yang diadili atas pembunuhan Ted karena dia tidak berpartisipasi dalam kejahatan tersebut. Menjelang akhir persidangan, pengacara hippie Van Houten, Ronald Hughes, menolak mengizinkan Manson memanipulasi kliennya dengan mengizinkannya untuk melibatkan dirinya lebih jauh dalam pembunuhan untuk melindungi Manson. Segera setelah dia menyampaikan keberatannya ke pengadilan, dia menghilang. Beberapa bulan kemudian tubuhnya ditemukan terjepit di antara bebatuan di Ventura County. Belakangan, beberapa keluarga Manson mengakui bahwa anggota keluarga bertanggung jawab atas pembunuhannya, meski tidak ada yang pernah ditangkap. Juri memutuskan Leslie Van Houten bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan 1 tuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan, dan dia dijatuhi hukuman mati. California melarang hukuman mati pada tahun 1972 dan hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup. Van Houten diberikan persidangan kedua setelah diputuskan bahwa hakim dalam kasus sebelumnya gagal untuk mengajukan pembatalan persidangan setelah hilangnya Hughes. Sidang kedua dimulai pada Januari 1977 dan berakhir dengan kebuntuan 9 bulan kemudian. Dan selama 6 bulan, Van Houten keluar dengan jaminan. Van Houten yang muncul di pengadilan pembunuhan asli dan orang yang muncul di pengadilan ulang adalah orang yang berbeda. Dia telah memutuskan semua hubungan dengan Manson dan secara terbuka mencela dia dan keyakinannya serta menerima realitas kejahatannya. Pada Maret 1978, dia kembali ke ruang sidang untuk sidang ketiganya, dan kali ini dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selama di penjara, Van Houten telah menikah dan bercerai, menerima gelar BA dalam sastra Inggris, dan aktif dalam kelompok pemulihan di mana dia berbagi pengalaman, kekuatan, dan harapannya. Dia telah ditolak pembebasan bersyaratnya sebanyak 14 kali, tetapi dia mengatakan akan terus mencoba. Mengenai keterlibatannya dalam tindakan mengerikan yang dilakukannya pada malam Agustus tahun 1969 itu, dia menghubungkannya dengan LCD, yaitu metode pengendalian pikiran yang digunakan oleh Charles Manson, di mana Manson telah mencuci otaknya. Saat ini, dia bekerja di California Institute for Women di Frontera, California. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Ade Listi hari ini, dan tunggu cerita-cerita baru selanjutnya yang lebih seru.